tingkat pegunungan misalnya Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo yang ada di Aceh, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, dataran tinggi Toraja di Sulawesi Selatan. Dataran ini biasanya subur sehingga padat penduduknya. Lalu sedangkan dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia untuk bertani dan bertempat tinggal. Dataran rendah banyak terdapat di daerah pesisir, sementara dataran tinggi di pegunungan. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Nah, apa saja jenis bentang alam yang tadi sudah disebutkan? Dataran tinggi dan dataran rendah, pegunungan, pantai gunung itu loh. Pegunungan kan dataran tinggi, Mbak. Bentar, ulang. Iya, danau, sungai, pantai, gunung, lembah, sawah. Intinya gunung, pantai, sungai, danau. Oke. Jadi apa saja jenis-jenis bentang alam yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal? pantai, Kebanyakan tempat wisata ya. Jadi yang pertama itu pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan untuk tempat wisata, mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai biasanya yaitu nelayan dan petani garam. Contohnya yaitu Pantai Kuta di Bali, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat. Lalu yang kedua terdapat gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Contoh gunung berapi yaitu Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah. Ada yang tahu selain Gunung Merapi di Magelang? Gunung Bromo, Gunung Ungaran, ya, Gunung Andong. Jadi yang ketiga, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak digunakan sebagai sarana transportasi dan perairan. Contohnya yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan dan Sungai Asahan di Riau. Yang keempat yaitu danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi atau olahraga. Contohnya yaitu Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Batur di Bali. Lalu yang kelima, laut. Laut adalah perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Contohnya yaitu Laut Jawa dan Laut Banda. Yang keenam yaitu selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat manusia, disebut dengan terusan atau kanal. Selat sering digunakan sebagai transportasi antar pulau. Contohnya yaitu Selat Sunda dan Selat Bali. Yang ketujuh ada teluk. Teluk
tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, semuanya senang. 1, 2, 3. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, semuanya senang. Pulang atau sudah? Sudah. Kalian bisa duduk. Sekarang ini akan membagikan LKPD. Di sini terdapat 2 gambar, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti kalian mengisi pekerjaan khas masyarakat dataran tinggi dan dataran rendah, lalu manfaat dari dataran tinggi dan dataran rendah. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya, Ellen dengan Suci dan Citra dengan Intan. Ya, Bu. Butuh berapa menit? 10. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Belum, Bu. Sudah apa mudah? Sudah. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya. Ya. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, Ya. kelompok 2 sudah. Dan, Bu. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Satu. 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 Oke, kelompok 1 yuk, bisa maju. Kenalkan, saya Erin Fianjani. Saya sudah melewati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada dataran tinggi, pekerjaan khas masyarakatnya itu ada petani, terus peternakan dan pengrajin. Terus dataran rendah, pekerjaan khas masyarakat itu ada buruh, nelayan dan pedagang. Kemudian di dataran tinggi manfaat wilayahnya itu yang pertama sebagai objek wisata, yang kedua untuk menanam sayur, yang ketiga untuk sumber mata air. Dan di dataran rendah manfaat wilayahnya itu yang pertama untuk perumahan, pabrik dan jalur transportasi. Wah, keren sekali. Kelompok 2 juga sama? Sama, Bu. Boleh duduk kembali? Untuk kelompok 1 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Karena ibu anggap semuanya sudah paham mengenai materi
Sudah Bu. Bisa dikumpulkan semuanya. Semoga semuanya jawabnya betul. 100 Betul. Bu. Semua. Semua itu. Amin. Oke, materi kita sudah selesai. Jadi bentang alam adalah hamparan alam yang bentuk alamnya berbeda-beda. Nah, untuk bentang alamnya dibagi menjadi dua dataran. Apa saja? Dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi terletak di berapa meter di atas permukaan laut? 600. Oke, kalau dataran rendah 0 sampai 200 meter. terus untuk jenis-jenisnya itu kan satu tempat yang menjadi pemisah antara laut dengan daratan yaitu pantai. Oke. Semoga semuanya sudah paham ya. Ya, Bu. Oke. Materi sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Erin. Oke, Erin silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai.